Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Bapak memiliki waktu untuk kita membicarakan mengenai isu proses belajar di sekolah dasar? Halo Bu Tunjung, kabar saya baik. Tentu saja Bu, mari kita diskusikan isu proses belajar di sekolah dasar. Menurut Bapak, apa saja isu permasalahan belajar di SD saat ini? Permasalahan pertama yang saya temui yaitu peserta didik tidak memiliki motivasi belajar karena merasa kelelahan dan mengantuk. Menurut Bapak, mengapa hal itu terjadi? Permasalahan ini diakibatkan karena peserta didik tersebut bekerja dengan berjualan koran dan minuman dari pukul 15.00 sampai pukul 1 dini hari. Hal tersebut membuat dia kelelahan dan kurang istirahat. Mengapa hal itu bisa terjadi, Pak? Permasalahan ini diakibatkan karena peserta didik tersebut bekerja dengan berjualan koran dan minuman dari pukul 15.00 sampai pukul 1 dini hari. Hal tersebut membuat dia kelelahan dan kurang istirahat. Sehingga peserta didik tersebut berangkat ke sekolah dalam keadaan yang tidak bugar dan tidak siap untuk menerima materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selain itu, peserta didik tersebut juga memiliki lingkungan rumah tangga atau keluarga yang kurang harmonis, sehingga peserta didik tersebut kurang mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Peralatan sekolah yang dimilikinya juga tidak selengkap peserta didik yang lainnya. Faktor-faktor tersebut tentunya tidak mendukung aktivitas belajar peserta didik. Berdasarkan teori humanisme, hierarchy of need yang membahas mengenai kebutuhan manusia yang bersifat hierarkis, di mana kebutuhan tingkat rendah harus dipenuhi secara memadai sebelum tingkat yang lebih tinggi. Berdasarkan analisis, penyebab permasalahan dari peserta didik tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik karena merasa kelelahan dan mengantuk dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dasar, kebutuhan keselamatan, kebutuhan kasih sayang peserta didik tersebut belum terpenuhi dengan baik. Apabila kebutuhan peserta didik saja belum terpenuhi, maka akan sulit bagi peserta didik tersebut untuk belajar dan memenuhi kebutuhan lainnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, bagaimana ya Bu cara saya mengatasinya? Berdasarkan teori humanisme, hierarchy of need yang membahas mengenai kebutuhan manusia yang bersifat hierarkis, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan berbagai solusi, Pak. Yang pertama, guru harus memahami kondisi peserta didik dan meningkatkan lingkungan pembelajaran yang dirasa nyaman untuk peserta didik tersebut. Teori hierarchy of need dapat membantu guru untuk memahami dan tidak menghakimi kondisi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran karena mengantuk dan kelelahan. Guru dapat menciptakan kegiatan pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan beragam teknologi dengan berbasis permainan agar peserta didik tersebut tertarik dan tidak mengantuk sehingga siswa tersebut tertarik untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, Pak Wahyu juga dapat bekerja sama dengan dinas terkait untuk memberikan bantuan berupa tunjangan belajar untuk siswa tersebut agar kebutuhan dasar dan belajarnya terpenuhi. Dan juga sesuai dengan motivasi teori belajar neuroscience, maka guru tersebut harus membangkitkan motivasi belajar siswa tersebut dengan mengaplikasikan berbagai cara seperti pembelajaran yang aktif dan lain sebagainya. Hal ini juga sesuai dengan teori Medan dalam belajar menurut Kurt Lewin yang menyatakan bahwa hadiah dan hukuman merupakan sarana motivasi yang efektif, namun dalam penggunaannya memerlukan pengawasan. Yang tidak kalah pentingnya nih Pak Wahyu, guru sebaiknya juga bekerja sama dengan orang tua agar ia dapat memberikan kebebasan waktu untuk belajar bagi anak tersebut. Terima kasih Bu Tunjung atas solusi yang diberikan. Sip. Lalu,
Bagaimana isu proses belajar yang ditemui oleh Bu Tunjung? Isu yang saya temui yaitu siswa tidak mampu mengikuti kegiatan pembelajaran karena keterbatasan mental autis, slow learner, dan gangguan belajar disleksia. Mengapa itu bisa terjadi, Bu? Masalah belajar dapat disebabkan oleh keterbatasan atau kekurangan mental yang mengakibatkan masalah pada diri seseorang, seperti ketidakmampuan siswa dapat melakukan suatu kegiatan pembelajaran sebagaimana orang lain mampu melakukannya. Seperti yang terjadi, ditemukan permasalahan peserta didik yang tidak mampu mengikuti kegiatan pembelajaran karena mengalami autis, gangguan belajar disleksia, dan slow learner. Peserta didik yang mengalami autis tersebut memiliki perkembangan yang lambat pada keterampilan motorik, keterampilan bahasa, dan juga keterampilan sosialnya. Sementara itu, siswa yang mengalami disleksia membuat siswa tersebut tidak bisa membaca sehingga sulit untuk memahami materi pembelajaran. Hal tersebut juga terjadi pada siswa yang mengalami slow learner atau peserta didik dengan kemampuan intelektual yang rendah yang berdampak pada kemampuan akademiknya. Dari permasalahan tersebut, kira-kira apa ya Pak yang bisa saya lakukan? Baik, jadi solusi atas permasalahan tersebut yaitu yang pertama, guru dapat memberikan pembelajaran yang disukai oleh peserta didik. Dalam kondisi keterbelakangan mental, gangguan disleksia, dan slow learner, biasanya guru tidak memberikan tekanan pada peserta didik tersebut. Hal ini sesuai dengan teori belajar humanistik yang mengedepankan konsep memanusiakan manusia, sehingga peserta didik mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. Solusi yang kedua, pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Menurut teori belajar humanistik, guru sebaiknya memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan segala kondisinya. Guru dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan yang dapat bermanfaat untuk perkembangan psikomotorik peserta didik. Lalu, solusi yang ketiga, guru memperhatikan proses belajar peserta didik, karena menurut teori belajar humanistik, proses adalah hal penting yang menjadi fokus belajar. Dengan memperhatikan proses belajar, guru dapat mengetahui peningkatan hasil pembelajaran yang didapatkan oleh peserta didik meskipun kenaikan tersebut terjadi dengan lambat. Lalu solusi yang selanjutnya, sekolah dapat meningkatkan kualitas sekolah inklusi dengan adanya guru khusus bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Guru khusus tersebut sebaiknya berasal dari lulusan yang sesuai agar mengetahui penanganan yang tepat. Lalu, guru dapat melakukan asesmen awal agar mengetahui gaya belajar, karakteristik, dan potensi yang dapat dikembangkan. Wah, terima kasih Pak Wahyu. Ternyata banyak sekali ya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lalu berikutnya, adakah permasalahan lain yang Bapak temukan? Nah, jadi permasalahan lain yang saya temukan yaitu kurangnya karakter kedisiplinan belajar. Kurangnya karakter kedisiplinan belajar? Mengapa Pak itu bisa terjadi di SD Bapak? Jadi, selama pembelajaran, perilaku peserta didik menunjukkan kurangnya kedisiplinan peserta didik. Adapun perilaku ketidakdisiplinan yang dilakukan yaitu lupa membawa buku mata pelajaran sesuai dengan jadwal, terlambat sekolah, dan tidak mengenakan atribut sekolah dengan lengkap. Hal tersebut terjadi karena peserta didik tidak menyadari bahwa kedisiplinan adalah hal yang penting. Permasalahan ini tentunya harus segera diatasi. Peserta didik harus menyadari bahwa kedisiplinan penting untuk diterapkan dengan adanya perilaku disiplin dalam diri peserta didik. Peserta didik akan menjadi lebih tertib dan teratur menjalankan kehidupannya, serta peserta didik juga dapat mengerti bahwa kedisiplinan itu penting bagi masa depan mereka kelak karena dapat membangun kepribadian peserta didik yang kokoh dan bisa diharapkan berguna bagi semua pihak. Selain itu, perilaku disiplin dapat menuntun peserta didik dalam menghargai waktu, efektif, dan menekankan semua tindakan ada tujuan dan target sesuai yang dibutuhkan, serta peserta didik dapat bersikap dan berperilaku yang baik, konsekuen, atau tanggung jawab. Berdasarkan permasalahan tersebut, bagaimana ya Bu Tunjung untuk solusinya? Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu
Permasalahan karakter dapat diatasi dengan teori belajar humanistik. Teori ini tepat untuk materi pelajaran yang bersifat pembentukan karakter. Contohnya, guru dapat memberikan penguatan kedisiplinan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Yang kedua, guru menjadi figur bagi siswa dengan menjadi guru yang tertib. Melalui pengamatan tersebut diharapkan siswa dapat meniru perilaku guru. Hal ini sesuai dengan teori belajar sosial kognitif Albert Bandura, di mana siswa dapat belajar melalui pengamatan. Yang ketiga, guru mengajak lingkungan sekitar untuk bekerja sama dalam mewujudkan karakter siswa yang disiplin. Hal ini sesuai dengan teori belajar sosial kognitif menurut Albert Bandura, di mana personal, lingkungan, dan perilaku merupakan tiga hal yang saling mempengaruhi perilaku manusia. Selain itu, dalam teori belajar operant conditioning Skinner, guru dapat memberikan hukuman atau punishment. Hukuman adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku atau apa saja yang menyebabkan sesuatu respon atau tingkah laku menjadi berkurang atau bisa dihapuskan atau ditinggalkan. Jadi, ketika siswa tidak tertib dalam pembelajaran, guru dapat memberikan punishment positif dengan memberikan suara tegas atau memberikan tugas tambahan dan lain sebagainya. Wah, terima kasih Bu Tunjung atas solusinya, sangat luar biasa. Sama-sama Pak Wahyu, mari selesaikan permasalahan belajar siswa. Salam pendidikan.